Ya, untuk AI yang pertama kita dapat menggunakan chat dulu. Chat itu kita gunakan dalam rangka untuk mencari ide atau mencari membuat lesson plan kalau untuk anak-anak. Karena apa? Karena di dalam kalau kita mengandalkan eh, apa diri kita sendiri, barangkali seperti yang dikatakan oleh Bu Yulia tadi, tidak ada banyak waktu yang dapat kita gunakan karena mungkin ada banyak persiapan yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, untuk lesson plan pasca itu kita bisa menggunakan berbagai macam bantuan asisten chat. Yang pertama itu bisa menggunakan Bard atau batgoogle.com. Alamatnya sekarang sudah menjadi Gemini ya, Gemini sudah menjadi Gemini. Kemudian bisa menggunakan cloud, alamatnya ada di situ, cloud.ai. Kemudian kita bisa menggunakan Copilot untuk yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ChatGPT di alamatnya chat.openai.com, kemudian Perplexity, dan masih banyak lagi ya. Ini sebagai contoh saja, nanti eh, teman-teman bisa mencoba salah satu atau bisa menggunakan prompt yang sama untuk berbagai macam ini. Jadi nanti pilih yang terbaik karena masing-masing ada keunggulan dan juga ada kekurangannya. Nah, sebagai contoh, tema Paskah PGI pada saat ini itu adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Namun sayangnya itu saya belum menemukan eh, apa ya deskripsi atau keterangan lebih lanjut tentang tujuan ini apa, kemudian latar belakangnya apa, lalu bagaimana kita mengembangkan panduan-panduan untuk pelaksanaan perayaan Paskahnya. Nah, pertama-tama tentu kita perlu melakukan semacam PA, pendalaman Alkitab, bisa sendiri, tapi kita bisa menggunakan bantuan dari AI begitu ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara, salah satu cara untuk menggunakan PA, menggunakan metode apa itu induktif ya, menggunakan AI dari bacaan alamat ayat tadi. Ya, pertama-tama kita pakai Copilot ya, saya akan menggunakan Copilot, Copilot yang ada di sini. Kemudian saya ketikkan kalau dalam PA induktif itu kita pertama-tama dalam langkahnya untuk PA induktif itu adalah observasi, interpretasi, dan aplikasi ya. Lah untuk observasi kita pertama-tama meminta bantuan kepada chat untuk menemukan fakta-fakta apa yang ada di dalam bacaan atau perikop bacaan kita. Nah, saya ketikkan di sini berikan fakta-fakta yang ada di dalam Roma 6. Kalau di dalam bacaan kita Roma 6 itu perikopnya dari 1 sampai 14 yang meliputi siapa siapa yang terlibat, 5W1H ya di sini. Siapa, kemudian kapan atau waktu, kemudian nama, tempat, kemudian when, where, what, apa yang terjadi, who sudah, when sudah, what, why, mengapa ayat ini ditulis ya. Nah, kemudian di enter. Nah, dari situ kita akan mendapatkan respon dari Copilot ya. Selain Copilot, nanti kita bisa menggunakan copy pertanyaan yang sama eh, di alat chat yang lain. Karena masing-masing memiliki keunikan sehingga kita bisa memilih dari sekian itu eh, apa deskripsi untuk fakta-faktanya, observasinya ya. Kini kita bisa mendapatkan fakta-faktanya, siapa yang terlibat itu Paulus, kemudian kapan waktu surat
ditulis itu sekitar 57 Masehi, kemudian tempatnya ada, kemudian apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melakukan langkah berikutnya yaitu interpretasi ya. Interpretasi bisa kita lakukan sendiri, kita bisa menggunakan perenungan kita sendiri, tapi kalau tidak bisa tidak punya waktu, kita bisa juga mencoba untuk memberi perintah kepada AI untuk membuat penafsiran dari eh, fakta-fakta tadi ya. Saya belum belum melihat seperti apa, belum mencoba, tapi kita lihat bersama-sama. Tadi sudah didapatkan fakta-faktanya, kemudian kita beri perintah dari fakta-fakta dari fakta-fakta yang sudah ada ini, yang sudah ada ini, berikan penafsiran yang dikaitkan dengan Paskah. Nah, kita lihat apakah AI dapat memberikan penafsiran ataukah memang kita harus melakukannya secara manual begitu ya. Ternyata ada ya, bisa ya. Di sini Copilot itu memberikan penafsiran. Oh, aduh. Ini bukan 6 1 sampai 4 ya. Saya salah ketik kali ya nanti. Oh ya. 6 1 sampai 14 ya, mestinya tadi Roma 6 ayat 1 sampai 14. Tapi nggak apa-apa ya, ini untuk latihan saja. Jadi di sini kita sudah mendapatkan penafsiran dari eh, perikop kita. Kemudian kita bisa menanyakan aplikasinya apa begitu. Nah, sesudah itu kita bisa meminta kepada AI untuk membuat lesson plan ya, berikan atau aplikasi dulu ya. Lalu berikan penerapan penerapan atau aplikasi yang cocok, misalnya bagi anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini penerapannya sudah ada. Kemudian nanti kita bisa memberi perintah selanjutnya. Misalnya, buatkan lesson plan perayaan Paskah berdasarkan tadi Roma 6 ayat 1 sampai 14, beserta dengan metode berceritanya, permainan yang pas, permainan yang cocok, kemudian mungkin lagu-lagu yang berkaitan dengan tema, ya, misalnya begitu. Ya, kita menunggu respon dari AI ya. Ya, tadi promnya kurang durasinya ya. Mungkin kita bisa gunakan misalnya durasi. Semakin kita spesifik akan semakin kita mendapatkan sesuai keinginan kita. Durasinya berapa menit, usia pesertanya berapa, jumlah anaknya ada berapa, jumlah pesertanya, kemudian mau dikerjakan malam hari atau siang hari, di outdoor atau di indoor begitu. Semakin kita spesifik memberikan maka semakin mudah bagi AI untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ ada banyak kemungkinan ya. Kalau misalnya kita tidak puas, kita bisa minta untuk dibuatkan lagi. AI membuatkan apa lesson plan atau sesuai membuatkan jawaban yang mendekati dengan keinginan kita begitu ya. Itu salah satu contoh eh, penggunaan AI ChatGPT untuk chat ya, untuk membuat lesson plan yang mulai dari kita melakukan PA, kemudian
sampai kita membuat lesson plan minute to minute begitu, dan juga bahkan kita bisa membuatkan apa saja yang berbasis teks ya, mintakan AI membuatkan puisi ya, kita sesuai dengan tema Paskah misalnya. Setelah itu kita ketikkan buatkan puisi yang sesuai dengan tema Paskah dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kemudian misalnya yang akan dibacakan oleh anak usia misalnya 12 tahun, 12 tahun dan sebagainya begitu. Ya, ini saya yang di atas ini berhenti merespon saja biar ini kemudian kita minta apakah AI bisa membuatkan puisi dari bacaan kita. Nah, ternyata bisa. Ya, walaupun mungkin dari segi rasa masih kurang ya, karena AI itu tidak memiliki emosi, tidak memiliki perasaan, tapi ini bisa menjadi apa ya, bahan bagi kita untuk nanti memodifikasinya. Ya, tapi kalau misalnya sudah pas ya dipakai aja nggak apa-apa. Eh, kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa bikin puisi, kita bisa bikin pantun, kita bisa bikin apa saja yang berbasis teks ya, yang chat tadi.